Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Devina Maharani dari Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran berbasis TIPEK. Sebelum itu, kita harus mengetahui mengenai pembelajaran berbasis TIPEK. Nah, pembelajaran berbasis TIPEK adalah suatu kerangka kerja untuk memahami dan menggambarkan jenis pengetahuan yang dibutuhkan oleh seorang guru untuk mengefektifkan praktek pedagogi dan pemahaman konsep dengan mengintegrasikan sebuah teknologi di lingkungan pembelajaran. Jadi seperti itulah pengertian dari pembelajaran berbasis TIPEK. Selanjutnya yaitu video mengenai pembelajaran berbasis TIPEK yang akan saya tampilkan. Tonton sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Masih semangat belajar? Semangat. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Jadi, di sini ada yang tahu tentang interaksi sosial? Nah, jadi interaksi sosial yaitu sebuah hubungan berupa timbal balik yang dilakukan antara seorang individu maupun kelompok. Nah, tujuannya itu bisa untuk menjalin sebuah pertemanan, melakukan diskusi dan kerjasama dalam hidup bermasyarakat. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman, untuk membahas lebih lanjut mengenai interaksi sosial, jadi saya di sini sudah membuatkan video pembelajaran tentang interaksi sosial. Nah, di sini kita akan menonton bareng-bareng mengenai materi interaksi sosial ini ya. Apa itu interaksi sosial? Perhatikan gambar berikut. Gambar 1, terlihat dua siswa saling bersalaman. Ini termasuk hubungan antara individu dengan individu. Gambar 2, ada seorang guru yang sedang mengajar di kelas. Ini termasuk hubungan antara individu dengan kelompok. Sedangkan gambar 3, ada beberapa siswa yang sedang bersalaman dengan beberapa guru. Ini termasuk hubungan antara kelompok dengan kelompok. Jadi, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika yang satu bertanya, maka dia menjawab. Coba, jika diminta bantuan, dia membantu. Jika diajak bermain, dia ikut main. 2. Syarat interaksi sosial. Interaksi sosial tidak terjadi begitu saja. Syarat terjadinya interaksi sosial ada 2, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Jadi, tanpa adanya kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Kata kontak berasal dari bahasa Latin, con atau cum, yang berarti bersama-sama, dan tengo yang mempunyai arti menyentuh. Kontak sosial dapat terbentuk apabila terdapat respon dari pihak lain. Saling berjabat tangan, melempar senyuman, dan bertatap muka menunjukkan contoh kontak sosial. Berdasarkan proses berlangsungnya, kontak sosial dibedakan menjadi 2, kontak sosial langsung atau primer dan kontak sosial tidak langsung atau sekunder. Contoh kontak sosial primer atau langsung adalah dengan cara berjabat tangan, berbicara, sedangkan contoh kontak sosial tidak langsung atau sekunder contohnya melalui telepon, SMS, surat, chatting, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi dapat diartikan sebagai kegiatan penyampaian pesan
dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kegiatan komunikasi, orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator, dan orang yang menerima pesan disebut komunikan. Contoh komunikasi adalah saat siswa bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan siswa, maka telah terjadilah komunikasi. Kontak dan komunikasi menjadi syarat yang penting bagi terwujudnya interaksi sosial. Misalnya, kita ketemu dengan orang Inggris lalu berjabat tangan. Orang Inggris berbicara dengan bahasa Inggris dan kita berbicara dengan bahasa Indonesia. Untuk itu, agar terjadi kontak dan komunikasi yang baik, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. 3. Ciri-ciri interaksi sosial. Tidak semua tindakan manusia disebut interaksi sosial. Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. 2. Berlangsungnya secara timbal balik. 3. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Dan yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan beberapa faktor, yaitu faktor imitasi, merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Misalnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat itu akan mengikuti syarat tersebut tanpa berpikir panjang. C. Faktor identifikasi, merupakan kecenderungan atau keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain. Misalnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. D. Faktor simpatik, merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah merasakan keadaan orang lain. Misalnya, pada saat ada tetangga terkena musibah, kita ikut merasakan kesedihannya, bahkan ikut membantunya. Sekian penjelasan singkat tentang pengertian syarat dan ciri-ciri interaksi sosial. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Terima kasih. Jadi teman-teman, setelah melihat video pembelajaran tadi, bisa kita simpulkan bahwa interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, untuk diskusi kerjasama yang diterapkan dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat. Nah, interaksi sosial ini ada 2 syarat untuk terjadinya interaksi sosial, yaitu apa saja tadi? Yang pertama, Komunikasi. Yang pertama ada komunikasi, yang kedua ada kontak sosial. Dan ciri-ciri dari interaksi sosial yaitu ada 3. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari 1 bahkan banyak orang. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol, baik itu simbolnya teks maupun suara maupun kode-kode, itu semua adalah ciri-ciri dari interaksi sosial. Yang ketiga, ada tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidaknya dengan yang diperkirakan oleh pengamat. Jadi, kesimpulan dari materi kita yang tadi sudah kita lihat seperti itu tadi. Nah, setelah saya jelaskan video tadi dan kita berbincang tentang interaksi sosial, adakah pertanyaan tentang materi tersebut, teman-teman? Iya, silahkan. Apa yang menyebabkan manusia harus berinteraksi sosial? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Apa yang menyebabkan manusia melakukan interaksi sosial? Nah, jadi yang sudah kita singgung tadi dalam materi, manusia itu sejatinya makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi, makhluk yang membutuhkan orang lain. Nah, dengan melalui interaksi sosial atau dengan melakukan interaksi sosial, kita bisa saling membantu dari manusia satu ke manusia lainnya supaya mereka bisa tetap bertahan hidup dan membangun ekosistem yang bersama-sama dengan baik. Seperti itu. Yang kedua, ada pertanyaan lagi? Ada. Silahkan. Apa yang terjadi jika tidak ada interaksi sosial di antara kita?
Ya baik ya, saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Apa yang akan terjadi jika tidak ada interaksi sosial di antara kita? Jadi interaksi sosial ini adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa adanya interaksi sosial ini, kita tidak akan mungkin hidup bersama-sama atau tidak akan mungkin hidup secara bermasyarakat. Jadi kita akan menjadi manusia yang sendiri, individualisme, dan kita tidak membutuhkan orang lain. Dan itu salah satu sifat yang buruk ya teman-teman. Karena kita pasti akan membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Sebaliknya orang lain juga akan membutuhkan kita. Gitu. Nah, itu tadi materi yang sudah kita singgung tentang interaksi sosial. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Break it down,